Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 149. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf ta, maka cara bacanya bunyi nun sukun samar-samar disertai dengungan. Jadi saat membunyikan nun kita sudah siap-siap menuju makhraj huruf ta, yaitu ujung lidah kita siap-siap menempel ke pangkal gigi seri atas. Tapi baru mau saja ya, belum sampai menyentuh. Dengungannya sedikit karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Tub. Kemudian ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tubdu du matobi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka cara bacanya dal ini kita panjangkan 2 harokat saja. Tubdu khay ada harfu lin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka cara membacanya adalah cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja ya. Khairan. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah tanwin, maka cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah kita angkat. Khairan ran. Ada hukum izhar halqi, sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwin ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya masih bunyi N ya, khairan, dan tidak perlu ditahan. Khairan au. Ada harfu lin atau huruf lin, sebab ada waw sukun yang sebelumnya didahului fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan ya. Au tukhfu. Ada mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara membacanya huruf fa ini kita panjangkan 2 harokat. Au tukhfuhu au ada harfu lin, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Au ta'fu. Fu ada mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka cara bacanya panjang fa-nya 2 harokat. Au ta'fu an. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf sin, maka cara bacanya samar disertai dengung. Jadi kita siap-siap menuju makhraj huruf sin disertai dengan bunyi yang masuk hidung. Nah, untuk huruf sin ini kita sudah menempelkan ke makhraj huruf sin namun masih lunak ya. Suara yang masuk hidung dan aliran suara dari mulut masih sama ya. Ini hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata.
Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian hamzahnya i pada kata su'in. Maka sin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Nah, namun ketika berhenti ini boleh juga disebut dengan mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan. Hamzahnya kan disukunkan ya. Maka boleh dibaca sebagai mad arid 4 atau 6. Kenapa duanya tidak diambil? Karena kebetulan ini mad aridnya juga mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil tidak boleh 2. Sehingga kita berhenti di su, panjangin dulu, kemudian masuk ke hamzah pakai nabar. Asu au ta'fu ansu'in. Nah, tadi kalau berhenti boleh mad wajib, boleh mad arid. Kalau terus hanya mad wajib saja ya. Su'in. Kemudian ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf fa. Maka cara bacanya adalah tanwinnya dibaca samar-samar, siap-siap menuju huruf fa disertai dengung. Su'in, dengung dan samarnya sama. Fa inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai kerasa ke hidung. Fa innallaha, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya adalah ditebalkan, pangkal lidah diangkat. Fa innallaha, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Fa innallah, la mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Fa innallaha ka mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf kaf panjang 2 harokat. Kana afu, masuk ke waw pakai nabar, kita naikkan intonasi kita. Afuwan. Kemudian ada hukum ikhfa ab'ad ya, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf qaf. Maka tanwinnya disamarkan, siap-siap menuju makhraj huruf qaf disertai dengungan. Dengungnya besar karena qaf ini makhrajnya jauh dari nun ya. Jadi kita sudah menyentuh makhraj huruf qaf ya. Suaranya banyak yang masuk hidung, aliran suara dari mulut sedikit. Afuwan qadi, di mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka dipanjangkan dalnya 2 harokat. Qadira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Qadira, ra jika berhenti hukumnya mad iwad, sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Qadira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.